Belum selesai polemik soal pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kini muncul pagar laut di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apa beda kedua pagar laut ini? Belakangan pagar laut sepanjang 5 km di Bekasi itu disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana ceritanya? Kalau pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km hanya berupa tancapan bambu, sebaliknya, pagar laut sepanjang 5 km di kawasan Pelabuhan Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya atau di Laut Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah berupa tanah urukan yang dibatasi dengan rentetan jalinan bambu. Nah, KKP pada Rabu 15 Januari 2025 menyegel kegiatan reklamasi yang diduga sebagai tanggul laut di Muara Tawar tersebut. Aksi penyegelan ini diterapkan karena kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta menanggapi keresahan masyarakat. Masalahnya kan di situ ada kepemilikan lahan. Jadinya ada persempadan itu. Seandainya tidak ada pemiliknya, kita mungkin hanya pendalaman. Oke, berarti lagi diberhentikan proses pembangunan? Alurnya iya. Alurnya iya. Oke, karena kondisi lapangan banyak nelayan yang teriak. Iya. Akan dilakukan Pak? Itu tadi kita melihat dari KKP dulu ya. Kalau memang harus KKPRL artinya harus dipenuhi oleh perusahaan, ya mereka harus mengurus itu dulu. Kemudian mungkin itu harus bersamaan juga dengan pembangunan alur selanjutnya. Lanjut, pagar laut di Kabupaten Bekasi ini lebih jelas statusnya, tidak seperti pagar laut 30,16 km di Kabupaten Tangerang yang hingga kini menjadi polemik. Kadin KKP Jawa Barat Hermansyah menjelaskan sebenarnya kegiatan reklamasi ini merupakan kerjasama dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara untuk kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. PT TRPN menyewa lahan yang ada di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi 2,6 miliar rupiah dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan. Yang dilakukan oleh TRPN adalah bentuk rekonstruksi lahan. Dasar mereka adalah kepemilikan lahan ini dan memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang daratnya. Pagar-pagar itu adalah batas lahan antara alur laut yang akan dibuat dan kepemilikan lahan pemanfaatan ruang laut lainnya. Nah, penyegelan yang dilakukan KKP untuk meminta dibuka alur laut selebar 70 meter kepada pemilik lahan. Sebab sebetulnya di atas alur laut tersebut ada sertifikat kepemilikan lahan lain. Tanggul laut 5 km di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi juga berpengaruh pada penghidupan nelayan di sekitar. Mereka merasa dirugikan karena hasil tangkapan ikan dan pendapatannya menurun drastis. Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu. Harus ke tengah dulu. Ke tengah ombaknya gede kan. Itu 40 kilo itu ikan apa saja dan hasil penjualannya gimana? Kadang-kadang bandeng, kadang-kadang belana dapatnya. Semenjak ada ini aja kayaknya susah banget itu. Penghasilan kurang lah, jauh sama yang belum di Baro. Berapa persen menurun? Jauh udah Pak, pulih sekarang. Tadinya berapa Pak? Tadi masih dapat 400, paling dapat sering cepet. Ramainya pemberitaan tanggul laut di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi belakangan semoga bukan hanya sesaat saja, namun permasalahannya harus diselesaikan, mengembalikan laut sesuai fungsi dan peraturan yang ada. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana?